Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berjumpa kembali, gunanya dalam rangka memperdalami ilmu nahwu dan sharaf. Jadi mohon maaf kepada seluruh anggota, yaitu karena keterlambatan, karena tadi ada gangguan jaringan. Baik, pada pelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu masalah kalam. Apa itu kalam? Kita sudah belajar. Jadi pelajaran kali ini yaitu mengenal isim, fi'il, dan huruf. Sumbernya daripada Matnul Al-Jurumiyah, kitab Matan Al-Jurumiyah. Itu episode kedua, lengkap dengan penjelasan dan contoh. Jadi selalu saya katakan, usahakan jangan di-skip videonya jangan di-skip. Kenapa? Karena di setiap apa yang saya katakan itu terdapat suatu jawaban yang akan saudara ataupun saudari jawab nanti di ketika akhir video. Karena setiap akhir video pasti akan ada pertanyaan. Itu untuk apa semua? Untuk melatih apakah kita faham, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Fal ismu, maka bermula isim, yu'rafu, itu dikenalkan akannya isim, bil khafdi, dengan khafat, wat tanwini, dan dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuk alif dan lam, wa hurufil khafdi, dan huruf khafat. Jadi kita dapat mengenal isim yaitu dengan beberapa tanda. Yang pertama yaitu dengan khafat, bil khafdi, dengan khafat. Yang kedua dengan tanwin, yang ketiga dengan masuk alif dan lam. Yang ketiga yaitu huruf khafat. Jadi itulah yang akan kita bahas satu persatu. Jadi bil khafdi, dengan khafat, maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah bil khafdi ini ialah harkat di bawah. Dengan cara kita mengenal isim, berarti kalimat isim itu harkatnya di bawah. Contohnya seperti al-rajuli. Al-rajuli. Rajuli ini merupakan isim. Rajuli ini merupakan isim. Kenapa rajuli ini isim? Coba lihat harkatnya. Harkatnya di bawah. Harkatnya di bawah. Harkat akhir maksudnya ya. Jangan sampai keliru. Jadi rajuli ini merupakan isim. Kenapa isim? Karena dia harkatnya di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan cara tanwin. Wat tanwini, yaitu tanwin. Contohnya seperti maghfirati, maghfiratin, maghfiratin. Tin ini yang jadi pembahasannya ialah tin ini. Tin ini. Jadi bila suatu kalimat harkatnya bertanwin, berarti kalimat itu isim. Berarti maghfirah ini tergolong dalam isim. Maghfiratin ini isim. Seperti itu. Jadi tanwin ada beberapa tanwin. Yang pertama maghfiratan. Maghfiratan. Ini tanwin. Tanwin apa? Tanwin fathah. Tanwin fathah. Yang kedua maghfiratin. Ini tanwin juga. Tanwin apa? Tanwin kasrah. Tanwin khafat. Yang selanjutnya maghfiratun. Ini tanwin juga. Tanwin apa? Tanwin dhammah. Jadi bila pada suatu kalimat tanwin fathah, tanwin kasrah, ataupun tanwin dhammah, berarti kalimat itu tergolong dalam kalimat isim. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Itu tanda isim. Tanda isim yang ketiga, wadukhulil alifi wal lami, yaitu masuk alif dan lam. Jadi maghfiratan ini artinya mengampuni. Mengampuni. Ini masdar. Jadi dukhulil alifi, masuk alif dan lam. Apa itu alif dan lam? Alif dan lam ialah alif seperti ini, alif al. Biasa orang menyebutnya alif dan lam ataupun alif al. Jadi masuk alif al pada suatu kalimat. Contohnya seperti wa dukhulil alifi wal lami al mar'atu.
Al-mar'atu. Ini. Al-mar'atu. Mana alif lam? Ini alif lam. Masuk alif dan lam. Jadi pada suatu kalimat bila masuk alif dan lam berarti kalimat itu dikategorikan dalam kalimat isim. Ataupun ar-rijalu. Ar-rijalu. Ini juga isim. Kenapa isim? Tandanya di mana? Tandanya masuk alif dan lam. Seperti itu. Jadi apabila masuk alif dan lam, kalimat itu kalimat isim. Jadi al-mar'atu artinya wanita, ar-rijalu artinya laki-laki. Jadi selalu saya tegaskan bila pada suatu kalimat itu ada alif lam atau alif al, jadi harakat akhirnya tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Jadi pada suatu kalimat tidak boleh ada pada suatu kalimat yaitu alif al dengan tanwin. Bila sudah ada alif al, jangan lagi ada tanwin. Bila sudah ada tanwin, jangan lagi ada alif al. Contohnya seperti maghfiratin. Ini karena tidak ada alif al, makanya dibaca tanwin. Ini karena ada tanwin, makanya al-mar'ata. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah ya. Seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu wa hurufil khafdi dan masuk huruf khafat. Huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Huruf khafat ialah ba, min, ila dan seterusnya. Kita sudah belajar mengenai huruf jar. Itu pembagian daripada amal sama'i yang pertama. Ba, min, ila, fi, an. Itulah huruf khafat. Jadi ba, min, ila sampai akhir itu dinamakan dengan huruf khafat. Seperti itu. Baik. Selanjutnya itu masuk wa huruful khafdi. Contohnya seperti bi zaidin. Contohnya seperti bi zaidin. Jadi zaidin ini dia ini tergolong dalam isim. Kenapa dia tergolong di dalam isim? Karena masuk huruf jar, huruf khafat. Huruf jar itu huruf khafat. Masuk bi di belakang kalimat tersebut. Jadi bila masuk huruf jar, kalimat tersebut dikategorikan dalam isim. Jadi zaidin ini isim. Begitu juga dengan ila, basarati. Ila ini kan huruf jar juga. Berarti basaratin ini menjadi isim. Kenapa dia menjadi isim? Karena ada ila. Masuk ila. Jadi itulah beberapa tanda agar kita dapat mengenal isim. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il. Jadi bi zaidin artinya dengan zaid. Ila basaratin hingga negeri Basrah. Ila artinya hingga, Basrah artinya negeri Basrah, bi artinya dengan, zaidin artinya zaid. Seperti itu. Selanjutnya kan kalam terbagi 3. Isim, fi'il dan huruf. Isim, kita dapat mengenal isim dengan beberapa tanda. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua, fi'il. Kita dapat mengenal fi'il dengan beberapa tanda juga. Karena segala sesuatu ada tandanya. Jadi, untuk mengenal fi'il, kita perhatikan pada kalimat fi'il. Apakah ada masuk sin, ataupun sofa, ataupun qad, ataupun ta'nis yang sakin. Yang mati maksudnya. Yang sakin itu yang mati. Jadi, bila masuk salah satu daripada huruf ini pada permulaan kalimat fi'il, maka itu dikalungkan di dalam fi'il. Perlu saya garis bawahi, fi'il itu terbagi menjadi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Apa itu fi'il madhi? Apa itu fi'il mudhari'? Apa itu fi'il amar? Fi'il madhi contohnya seperti fa'ala, telah berbuat. Berarti fi'il madhi perbuatan lampau, perbuatan yang sudah terjadi. Yuf'ilu, ayaf'ilu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. If'il, fi'il amar, perbuatan menyuruh ataupun perintah. If'il, buat olehmu, seperti itu. Kerjakan olehmu. Bisa dipahami? Baik. Jadi kita dapat mengenal fi'il dengan beberapa tanda, yaitu salah satunya masuk sin ataupun sofa ataupun qad ataupun ta'nis pada kalimat tersebut.
Contoh yang pertama masuk sin. Seperti sayaqulu. Sayaqulu sufaha'u. Sayaqulu sufaha'u. Ini masuk sin. Karena dia masuk sin, maka dikategorikan yaqulu ini sebagai fi'il mudhari'. Sebagai fi'il. Fi'il terbagi 3 seperti saya jelaskan. Fi'il madhi, fi'il mudhari', seperti itu. Pokoknya ini tergolong dalam fi'il. Yang kedua masuk saufa. Saufa. Ini masuk saufa. Berarti ta'lamuna ini sebagai fi'il. Yang ketiga masuk qad. Masuk qad. Berarti aflaha menjadi fi'il. Masuk qad. Berarti masuk qad. Yaqumu menjadi fi'il. Ja'ad masuk ta ta'nis. Berarti ja'ad ini menjadi fi'il. Bukan halimatun yang menjadi fi'il, tapi ja'ad. Perlu saya garis bawahi bahwa ta ta'nis hanya masuk pada fi'il madhi. Sayaqulu ini fi'il mudhari'. Yaqulu ini fi'il mudhari'. Ta'lamuna ini fi'il mudhari'. Aflaha ini fi'il madhi. Yaqumu ini fi'il mudhari'. Ja'ad ini fi'il madhi. Jadi ta ta'nis hanya masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il mudhari'. Setelah itu perlu saya garis bawahi yang bahwa perlu diketahui bahwa fi'il dengan huruf qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi. Artinya tahqiq. Seperti qad aflaha. Bila qad masuk pada fi'il madhi artinya tahqiq. Apa makna tahqiq? Taukid, menguatkan. Menguatkan. Qad aflahal mu'minuna. Sungguh benar-benar telah beruntung oleh orang-orang yang mukmin. Itu artinya sungguh telah beruntung oleh orang-orang yang mukmin. Sungguh makna tahqiq, kuat, menguatkan, taukid. Seperti itu. Jadi apabila masuk pada fi'il madhi maknanya taukid. Dan bisa juga masuk kepada fi'il mudhari'. Seperti qad yakumu zaidun. Kalau masuk kepada fi'il mudhari' artinya ialah kadang-kadang. Artinya ialah kadang-kadang. Kadang-kadang berdiri oleh Zaid. Qad yakumu zaidun. Kadang-kadang berdiri oleh Zaid. Kadang-kadang Zaid itu berdiri. Bukan makna taukid, bukan makna menguatkan. Tidak. Tetapi hanya bermakna kadang-kadang. Berbeda kalau masuk pada fi'il madhi. Bermakna taukid, menguatkan. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Sedangkan yaitu sin dan saufa itu dikhususkan untuk fi'il mudhari'. Sin, sayaqulu. Berarti kalau masuk sin pada suatu kalimat menandakan kalimat itu fi'il mudhari'. Saufa juga demikian, dikhususkan untuk fi'il mudhari'. Seperti itu. Fi'il mudhari', pada fi'il mudhari' terdapat dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman mustaqbal. Yaitu perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Seperti itu. Zaman mustaqbal ialah yang akan terjadi. Zaman hal yang sedang terjadi. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Jadi saufa ini untuk menyatakan masa yang akan datang. Saufa ini untuk menyatakan masa yang akan datang. Tetapi lil ba'id maknanya masa yang akan datang tetapi masih lama. Masa yang akan datang tetapi masih lama. Sedangkan sin yang masuk kepada fi'il mudhari' juga menyatakan masa yang akan datang. Tetapi masa yang akan datang lil qarib. Maknanya masa yang akan datang tetapi tidak lama lagi. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah kan? Sedikit. Seperti itu. Selanjutnya yaitu huruf. Huruf. Apa itu huruf? Kita dapat mengenal huruf yaitu dengan cara
pada huruf tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Contohnya min, tidak ada tanda isim di sini, tidak ada tanda fi'il di sini. Illa, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Anna, iya, tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Min itu artinya dari, illa artinya terkecuali, anna artinya bahwa sungguh, iya artinya wahai. Jadi huruf itu tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Sampai segitu. Kira-kira bisa dipahami? InsyaAllah kan, sedikit. Harapan saya semoga bisa dipahami. Jadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama, daripada tanda isim, yaitu yang pertama tanda isim dengan khafat. Mana khafat yaitu harkat di bawah. Yang kedua tanwin, harkat ini tin, adapun tan, tin, tun, pokoknya harkat seperti ini. Yang ketiga dengan dukhulil alif fil lami, masuk alif dan lam. Bila masuk alif dan lam berarti dia isim. Yang selanjutnya yaitu dengan cara masuk huruf jar ataupun huruf khafat, seperti bi zaidin. Berarti zaidin ini isim. Itu tanda isim. Sedangkan tanda fi'il seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu apa namanya? Sin, sofa, qad dan ta ta'nis yang sakin. Masuk pada kalimat tersebut sin, sofa, qad dan ta ta'nis yang sakin. Sin masuk pada fi'il mudhari', sofa juga pada fi'il mudhari', hanya dikhususkan untuk fi'il mudhari'. Berarti kalau masuk sofa berarti kalimat depannya fi'il mudhari'. Kalau masuk sin berarti kalimat ini fi'il mudhari'. Kalau qad ada yang masuk pada fi'il madhi. Kalau masuk pada fi'il madhi bermakna yaitu taukid, menguatkan, sungguh-sungguh, benar-benar, itu. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari' hanya saja bermakna kadang-kadang. Ja'at juga itu ma dikhususkan ta ini yaitu kepada fi'il madhi. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami. Jadi huruf, selanjutnya huruf. Ini. Sedangkan dengan huruf yaitu tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Bisa dipahami? Insyaallah. Jadi untuk tugas kita malam ini ada berapakah tanda fi'il? Ada apa kegunaan qad dalam fi'il madhi? Apa kegunaan qad dalam fi'il mudhari'? Apa kegunaan sin, safah dan ta ta'nis? Seperti itu. Saya lupa menjelaskan. Jadi ja'at, ta ta'nis ini hanya masuk pada fi'il madhi. Jadi kegunaannya menunjukkan bahwa kalimat ini kalimat untuk perempuan. Ja'at, telah datang. Telah datang siapa? Perempuan. Seperti ja'at halimatu, telah datanglah Halimah. Telah datanglah Halimah. Jadi ja'at ta ini ta ta'nis, yaitu ta yang mati, dikhususkan kalimatnya untuk fi'il madhi dan menandakan kalimat tersebut untuk perempuan. Itulah tugas kita. Baik, cukup sekian, langsung saya tutup. Akhiru kalam 'inda tihali ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.